Bismillahirrahmanirrahim. Baik, ya, tentang masalah cerai karena sebenarnya ada permasalahan yang dijelaskan oleh para ulama ahli fikih seperti tolakul ghadban atau tolakul mashur gitu ya. Talak yang dilakukan oleh seorang suami yang marah-marah gitu ya, atau talak yang dilakukan oleh seorang suami yang sedang disihir. Nah, tentang masalah hal ini pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi talak itu hanya sah ketika seseorang dalam keadaan berakal gitu ya. Seorang dalam keadaan berakal dan juga bisa mengetahui ya, bisa mengetahui dan juga bisa menyadari apa yang dia ucapkan. Nah, ketika seseorang dalam keadaan marah besar gitu ya, marah besar dan dia tidak bisa mengontrol lagi ucapannya, maka ucapan talak saat itu wallahu a'lam bishawab, ya, para ulama juga berbeda pendapat. Namun pendapat yang saya pilih adalah pendapat yang mengatakan talak tersebut tidak sah gitu ya. Maksudnya tidak terhitung sebagai talak. Itu kalau memang dia tidak bisa mengontrol gitu, sehingga ucapan itu keluar dari lisan dia sendiri tanpa dia kontrol sama sekali. Dan dia tidak menyadari telah mencerai istrinya. Nah, dan dia baru tahu ketika dikasih tahu, "Mas sudah mencerai saya. Ayah sudah mencerai saya," gitu. "Kapan saya mencerai?" "Kemarin marah-marah." "Iya, saya marah, tapi emang saya ucapkan itu." "Iya." "Aduh, saya nggak tahu tuh. Saya karena marah besar." Nah, maka ketika itu hukum cerai tidak jadi. Wallahu a'lam bishawab. Dan para ulama juga menyamakan apa saja kondisi ketika seseorang itu mengalami tidak menyadari apa yang diucapkan, maka kondisi talak tersebut tidak sah. Sama seperti seseorang yang dipaksa gitu ya. Seorang yang dipaksa untuk menceraikan istrinya dalam keadaan dia sudah dipaksa. Misalnya kalau dia tidak menceraikan, dia akan dibunuh atau salah satunya akan dibunuh, dan dia melihat ancaman tersebut benar-benar tidak hanya sekedar isapan jempol gitu, akan dilakukan betul gitu ya. Dalam keadaan begitu hukum talak tidak jadi ya, tidak diakui dan tidak dihitung. Begitu juga di dalam hal ini dia disihir. Saat dia disihir, diguna-guna gitu ya, dan dia dalam keadaan memang nggak sadar, dikendalikan oleh setan, dikarenakan Allah memang menghendaki dia termasuk orang yang terpengaruh gitu ya, atau terkena gangguan jin gitu ya, mungkin karena kurang zikirnya gitu ya, akhirnya dikemasukan setan gitu, dikendalikan oleh setan, nggak bisa menyadari apa yang dia ucapkan, maka hukum talaknya tidak sah gitu ya. Hukum talaknya tidak sah dan istrinya tetap menjadi istri sahnya. Jadi wujuduhu ka'adamihi. Keadaan talak saat itu adalah sama seperti nggak ada sama sekali. Jadi seperti itu ya. Namun ketika dalam keadaan disihir, dia masih bisa menyadari. Mungkin dalam keadaan disihir, namun dia masih bisa menyadari apa yang diucapkan. Jadi masih ada pengaruh kesadaran gitu. Maka kita katakan hukum talak saat itu jadi pada diri dia. Maka hendaknya dalam hal ini, apalagi tadi ditanya bahwasannya rumah itu ada cahaya gitu ya. Pokoknya seperti dia mungkin ya, cahaya karena dikirim tenung gitu ya, atau guna-guna atau santet dan sebagainya, maka hendaknya ya ini adalah sekali lagi peringatan bagi penanya, keluarga penanya, untuk benar-benar memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepadanya. Pertama dengan istighfar dan juga tobat kepada Allah, mohon ampun, karena keadaan buruk apapun yang menimpa diri kita itu adalah karena perbuatan kita sendiri, perbuatan dosa kita sendiri. Ya, di antaranya adalah Allah memberikan kita ujian berupa keluarganya bermasalah seperti itu. Maka perbanyak istighfar. Suami dan istri harus mawas diri, introspeksi diri, karena tentu saja semua adalah karena perbuatan masing-masing dari pasutri dan juga mungkin keluarga gitu ya. Nah, perbanyak tobat pada Allah, mohon ampun, habis itu memperbanyak zikir pada Allah. Kemudian untuk bisa menghilangkan sihir itu bisa dengan menggunakan ya, ruqyah mandiri. Kalau memang tidak bisa, jangan tunggu yang sakit ini meminta, tapi keluarganya lah yang inisiatif untuk meminta kepada orang yang ahli dalam meruqyah untuk meruqyah keluarganya. Nah, sehingga tidak masuk ke dalam hukum makruh ya, meminta ruqyah pada orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah memberikan perbaikan atau memperbaiki hubungan keluarga yang bertanya dan juga seluruh keluarga umat Islam, sehingga perceraian yang ada di negeri kita ini semakin minimal gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi di dalam Islam juga sudah sebenarnya diatur ya tentang masalah ada perlombaan yang diperbolehkan
untuk diikuti. Jadi para ulama menjelaskan perlombaan itu ada terbagi menjadi 3 macam, ya, paling tidak menjadi 3 macam. Ada perlombaan yang sama sekali tidak boleh dimainkan, walaupun tanpa uang, gitu ya, walaupun tanpa uang atau walaupun tanpa menerima hadiah sama sekali. Ya, ini tidak boleh. Jadi yang seperti ini adalah haram hukumnya. Jadi dimainin tanpa menerima hadiah nggak boleh, apalagi menerima hadiah. Sebab menerima hadiah ketika itu adalah hukumnya haram. Kemudian yang kedua adalah perlombaan yang boleh untuk dimainkan. Boleh untuk dimainkan namun tidak boleh menerima hadiah. Gitu ya. Ini ada seperti itu. Boleh dimainkan karena memang tidak ada keharaman di dalamnya. Tidak ada keharaman. Seperti seorang main bulu tangkis gitu ya. Seperti orang main sepak bola, kemudian main bola basket dan lain-lain gitu ya, atau futsal gitu, bola kasti dan lain-lain. Jadi selagi tidak ada keharaman seperti melalaikan dari kewajiban, insya Allah tidak mengapa. Dan juga tidak ada taruhan ya, tentu saja tidak mengapa. Kemudian, namun perlombaan yang kedua ini walaupun boleh dimainkan, itu tidak boleh menerima hadiah di dalamnya. Walaupun kita tidak mengeluarkan uang, ya, walaupun kita tidak mengeluarkan uang. Kemudian yang ketiga adalah perlombaan yang diperbolehkan untuk dimainkan dan juga diperbolehkan untuk menerima hadiah. Nah, yang ketiga ini adalah, pemirsa sekalian, adalah perlombaan-perlombaan yang memang disyariatkan dan dibolehkan oleh Islam dalam rangka untuk berjihad. Yang lomba tersebut adalah seperti yang disabdakan oleh Nabi kita SAW, la sabaqa illa fi khuffin aw hafirin aw naslin. Tidak boleh menerima hadiah karena suatu perlombaan, kecuali perlombaan tersebut adalah yaitu berupa perlombaan pacuan unta, kemudian pacuan kuda dan juga memanah. Nah, pacuan unta, pacuan kuda dan memanah ini adalah perlombaan yang diperbolehkan dan boleh menerima hadiah karena memang dalam rangka untuk bisa melancarkan kegiatan jihad. Orang kalau sering berlomba gitu, dia kan juga akan ada latihan. Akan ada latihan untuk menunggang kuda yang benar, gimana sampai kuda itu cepat, unta, kemudian memanah yang benar. Sehingga itu membuat orang tuh benar-benar bisa semangat untuk jihad. Dan ini melancarkan syariat jihad. Nah, seperti itu ya. Dan disamakan oleh sebagian ulama perlombaan yang lain yang dalam rangka untuk bisa menyemangatkan pada jihad, untuk bisa membantu jihad, seperti perlombaan lari gitu ya. Kemudian seperti perlombaan melempar tombak, lempar lembing gitu ya. Benar, perlombaan lain ya, yang semuanya itu adalah dalam rangka untuk menolong pada jihad. Kalau di zaman sekarang adalah perlombaan yang masuk di dalam kategori jihad adalah perlombaan untuk memuliakan agama Islam, ya. Seperti perlombaan sains gitu ya. Kalau sekarang mungkin perlombaan tahfidzul Quran, tahfidzul hadis, tahfidzu al-mutunil islamiyah, menghafal gitu ya. Menghafal matan-matan ilmiah di dalam Islam. Kemudian lomba hafalan apapun gitu ya. Lomba cerdas cermat yang berkenaan dengan masalah keislaman gitu. Kemudian termasuk perlombaan yang berkenaan dengan perlombaan sains gitu ya. Seperti seorang siswa atau siswi yang mengikuti perlombaan olimpiade matematika, olimpiade fisika. Semua itu kalau dalam rangka untuk bisa memuliakan Islam, maka yang mengikuti adalah berpahala gitu ya. Kemudian ini diperbolehkan juga diikuti dan juga menerima hadiah karena di dalamnya ada unsur jihadnya, itu unsur untuk bisa memuliakan dan juga meninggikan ya agama Islam. Jadi kalau sudah seperti itu Islam jadi dianggap tidak sebelah mata. Ternyata banyak juga orang Islam yang pintar ilmu ini dan itu. Akhirnya nama Islam itu naik. Dan itu termasuk salah satu jihad di zaman sekarang. Ya seperti itu. Namun kalau perlombaan yang tidak ada unsur jihadnya, maka ini tidak diperbolehkan oleh ulama. Tidak ada unsur jihadnya, itu tidak diperbolehkan oleh ulama. Seperti yang dijelaskan itu adalah seperti perlombaan main bola gitu ya, bola futsal. Ini tidak diperbolehkan untuk menerima hadiah. Ya, diperbolehkan untuk main untuk kesehatan silakan, tapi untuk menerima hadiah ini adalah dilarang. Ya, bulu tangkis juga, voli seperti itu ya, apalagi sekarang itu banyak yang membuka aurat dalam olahraga voli dan sebagainya. Jadi ini tentu saja diharamkan. Sudah diharamkan dari sisi perlombaannya gitu ya. Kemudian diharamkan pula dari sisi itu tadi ya, diharamkan dari sisi dia menerima hadiah. Nah,
sesuai dengan pertanyaan bagaimana hukum lomba jalan sehat. Jalan sehat yang saya ketahui wallahu a'lam bishawab adalah itu adalah untuk kesehatan dan itu termasuk olahraga jalan. Itu seperti lari sama ya. Jadi hukum asalnya itu diperbolehkan untuk diikuti dan juga boleh menerima hadiah. Ya, seperti itu. Namun untuk lebih hati-hati ya, karena memang perlombaan tersebut juga banyak ikhtilat laki-laki dan perempuan, maka sebaiknya tidak ikut gitu ya. Nah, di zaman sekarang kan banyak orang nggak usah ikut lomba, dia juga bisa jalan sehat dengan keluarganya atau dia sendiri gitu. Jadi itu sama, ya sama-sama untuk bisa sehat, ya sama-sama bisa juga untuk ibadah nanti setelah sehat itu. Jadi wallahu a'lam bishawab, ya itu yang saya bisa jawab. Ya, kalau yang ada yang benar itu adalah berasal dari Allah, kalau yang salah itu adalah dari saya pribadi dan juga dari setan, maka jawaban saya adalah hendaknya nggak usah ngikuti ya. Jadi untuk berhati-hati tidak usah mengikuti gitu ya, karena adanya subhat ya dalam hal ini saat mengikuti perlombaan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Berkenaan dengan masalah antara azan dan iqamah tidak ada jeda, berarti ya tidak mendapatkan waktu mustajab gitu. Apakah terus berdoa? Ya doa mah silakan saja, tapi nanti ketika imam sudah takbiratul ihram, ya Bapak harus ikut takbir gitu ya. Nah terus kalau memang kebiasaan gini saya nggak bisa mendapatkan waktu yang mustajab, ya solusinya Bapak bisa memberikan usulan dan juga masukan kepada DKM. Sunnahnya setiap sholat itu ada jeda antara azan dan iqamah dalam rangka untuk melaksanakan sabda Nabi, baina kulli adzanaini sholatun. Di antara tiap-tiap dua azan itu ada sholat. Di antara tiap-tiap dua azan ada sholat. Ya, ada sholatnya. Saya ulang, di antara tiap-tiap dua azan itu ada sholat. Maksudnya di antara antara azan dan iqamah itu ada sholatnya. Sholat di sini adalah sholat qobliyah gitu ya. Walaupun sebelum isya, sebelum subuh itu adalah tidak ada qobliyah yang tidak ada sunnah sholat rawatib muakkad, tapi di situ ada sunnahnya tetap. Jadi sholat rawatib ya pemirsa sekalian itu ada dua macam. Ada rawatib muakkad dan juga ada rawatib ghairu muakkad. Rawatib muakkad itu ulama juga beda pendapat, ada yang menjelaskan 10 rakaat, ya, ada yang menjelaskan 12 rakaat gitu ya. Bahkan ada yang menjelaskan itu lebih dari 12 rakaat. Nah, ada juga apa makna rawatib muakkad? Jadi salat sunnah yang menyertai salat wajib, yang muakkad. Makna muakkad itu adalah yang dirutinkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Namun selain yang muakkad ini ada juga yang ghairu muakkad. Ini salat rawatib juga tapi ghairu muakkad. Yang tidak dirutinkan Nabi tapi tetap disunnahkan dari sabda Nabi, kemudian dari perbuatan Nabi. Seperti sebelum maghrib, seperti sebelum isya gitu ya. Ini ada sunnahnya seperti itu. Jadi kalau kita ingin menambah pahala diperbolehkan kita melakukannya. Jadi jangan segera gitu ya. Jadi kasih jeda waktu jamaah untuk bisa melaksanakan sholat, mungkin doa sebentar gitu. Ya. Dan ini adalah ya nasihat saya untuk para penyelenggara masjid atau para pengurus masjid dan juga DKM untuk bisa menyediakan waktu gitu ya. Bahkan dalam mazhab Asy-Syafi'i yang mengatakan bahwasannya sholat maghrib itu adalah waktu awal saja, tidak ada waktu selain waktu awal. Mereka menganggap bahwasannya walaupun sholat maghrib itu adalah hanya di awal, mereka tidak mengatakan antara azan langsung qomat, tidak demikian. Mereka menyediakan waktu untuk sholat sunnah dulu. Jadi waktu maghrib bagi mereka adalah waktu yang cukup untuk menutup aurat, ya. Kemudian untuk azan, untuk menutup aurat, wudhu, kemudian azan, sholat 2 rakaat, sholat maghrib, dan sholat ba'diyah setelahnya. Setelah itu waktu maghrib habis. Jadi seperti itu. Jadi tidak segera mengumandangkan iqamah setelah azan. Wallahu a'lam bishawab. Kasih masukan berarti Bapak hendaknya pergi ke masjid yang lain yang memang antara azan dan iqamah disediakan waktu sehingga Bapak bisa mendapatkan waktu mustajab. Namun kalau Bapak ingin terus di situ dengan sabar, ya terus memberikan saran gitu ya, insya Allah ya masjid tersebut ada perubahan lebih baik ya ketika Bapak itu bersabar. Wallahu a'lam bishawab.